Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 yang solih-solihah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh untuk belajar bersama mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di kelas 4 ini materi kita yaitu gemar membaca. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan dengan doa tersebut Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan kita diberi kemudahan oleh Allah untuk memahami ilmu tersebut. Baiklah anak-anak sekalian, sekarang Pak Guru jelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu setelah kalian mengamati baik-baik video ini, diharapkan kalian sebagai peserta didik dapat atau mampu yang pertama, kalian dapat meyakini bahwa perilaku gemar membaca sebagai cerminan dari iman yang benar. Kemudian yang kedua, kalian dapat menunjukkan sikap gemar membaca dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat memahami manfaat gemar membaca dengan benar. Dan yang keempat, kalian dapat menunjukkan perilaku gemar membaca dengan benar. Baiklah anak-anak sekalian, kita mulai saja pembahasan materi kita tentang gemar membaca. Anak-anak, Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah seorang yang pandai membaca. Beliau adalah orang yang ummi. Ummi artinya buta huruf, yaitu tidak bisa membaca dan menulis. Meski Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang ummi atau buta huruf tadi, pada saat beliau menerima wahyu pertama kali, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5, yang di dalamnya ada perintah membaca, yaitu pada ayat 1 dan 3 yang berbunyi Iqra, yang artinya bacalah. Malaikat Jibril mendesak beliau untuk membacanya sampai 3 kali agar beliau tetap membaca. Dan meskipun Nabi Muhammad SAW tidak pandai menulis maupun membaca, namun ayat-ayat yang dibawa langsung oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad lalu diajarkannya sehingga Nabi Muhammad SAW dapat menghafalnya di luar kepala. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW yang semula tidak bisa membaca menjadi pandai ketika membaca ayat-ayat yang diturunkan kepadanya. Ayat-ayat tersebut terdapat dalam Al-Quran. Sedangkan Al-Quran sendiri artinya bacaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada manusia berbagai ilmu, dibukanya berbagai rahasia, kemudian diberikannya kunci untuk membukanya. Kunci tersebut yaitu dengan berbagai ilmu pengetahuan. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna karena manusia diberi oleh Allah akal untuk berpikir dan membaca. Dengan membaca, kita akan mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan yang belum kita ketahui. Anak-anak sekalian, yaitu manfaat gemar membaca. Manfaat gemar membaca antara lain, yang pertama, menambah ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan, derajat manusia akan bertambah mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Manfaat gemar membaca yang kedua yaitu memperkuat daya ingatan. Dengan banyak membaca, meskipun sudah berusia lanjut, insya Allah tidak akan terkena penyakit pikun atau
lupa ingatan. Kemudian manfaat gemar membaca yang ketiga yaitu memperluas wawasan. Anak-anak, jika kita gemar membaca, tidak hanya ilmu agama saja yang kita dapatkan, akan tetapi juga ilmu umum seperti ilmu alam, ilmu pasti, ilmu sosial, ilmu budaya, dan teknologi. Sebagaimana para ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina, beliau selain ahli agama juga orang yang ahli dalam bidang kedokteran. Kemudian Ibnu Rushd, selain ahli dalam bidang agama, dia menguasai tafsir, ilmu fikih, dan lain-lain. Beliau juga menguasai filsafat. Beliau ahli kedokteran juga. Kemudian Jabir Ibnu Hayyan, beliau selain ahli dalam bidang agama, beliau juga ahli dalam bidang ilmu kimia. Beliaulah yang menemukan air keras. Kemudian Ibnu Khaldun, selain beliau ahli dalam bidang agama, beliau juga ahli dalam ilmu sejarah dan sosiologi. Itulah ilmuwan-ilmuwan muslim yang selain mempunyai ilmu agama yang bagus, juga mempunyai ilmu-ilmu umum yang mereka miliki, yang mereka kuasai, sehingga mereka terkenal sampai sekarang. Yang keempat, dari manfaat gemar membaca yaitu bisa berkeliling dunia tanpa biaya atau gratis. Anak-anak, jika kita gemar membaca, kita akan tahu keadaan di penjuru dunia. Secara tidak langsung, kita dapat berkeliling dunia tanpa biaya untuk menjumpai negara-negara di dunia. Manfaat gemar membaca yang kelima yaitu dapat mengetahui keadaan zaman. Anak-anak, dengan gemar membaca, kita akan tahu keadaan dan perkembangan zaman, sehingga kita tidak mudah terombang-ambing oleh perkembangan zaman yang ada dampak negatifnya. Seperti apa anak-anak? Lihat gambar ini ya. Anak-anak ini pada kongko bermain HP ya, bermain game online. Ini adalah dampak negatif dari perkembangan zaman. Ketika kita banyak membaca dan kita tahu dampak negatif dari teknologi, smartphone atau ponsel pintar, kita akan tahu dampak negatifnya, maka kita tidak akan menghabiskan waktu kita untuk bermain game online. Itu artinya kita tidak bisa terombang-ambing oleh perkembangan zaman. Anak-anak, demikian pembelajaran kita tentang materi gemar membaca. Sebagai rangkumannya yaitu, yang pertama, bahwa membaca adalah perintah dalam agama Islam. Wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah perintah membaca. Kemudian manfaat dari gemar membaca antara lain, yang pertama menambah ilmu pengetahuan tentunya. Kemudian yang kedua, memperkuat daya ingatan. Yang ketiga, memperluas wawasan. Yang keempat, bisa berkeliling dunia tanpa biaya atau gratis. Dan yang kelima, yaitu dapat mengetahui keadaan atau perkembangan zaman. Demikianlah materi dari Pak Guru tentang gemar membaca. Untuk selanjutnya silahkan kalian mengerjakan soal-soal penilaian harian berikut ini. Silahkan kalian mengerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar. Soal nomor 1, apakah agama Islam memerintahkan umatnya untuk gemar membaca? Jelaskan. Kalau jawabannya tidak, kamu harus menjelaskan alasannya. Kemudian kalau jawabannya iya, jelaskan juga alasannya. Kemudian nomor 2, mengapa manusia disebut sebagai makhluk Allah yang sempurna? Nomor 3, siapa sajakah orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagaimana yang tadi dijelaskan dalam materi ini. Kemudian yang keempat, sebutkan 3 nama ilmuwan muslim beserta bidang keahliannya. Yang nomor 5, sebutkan 5 manfaat dari gemar membaca. Itulah anak-anak soal-soal penilaian harian yang harus kalian kerjakan. Selamat mengerjakan, semoga sukses semuanya. Dan marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan doa sesudah belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya dari Pak Guru mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.